Baiklah, sebagai seorang guru, untuk sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus menyiapkan segalanya terlebih dahulu. Seperti kita harus bisa menyiapkan metode pembelajaran yang efektif, lalu pengelolaan kelas yang baik, ataupun media pembelajaran yang menarik. Nah, untuk pembelajaran bahasa Inggris di kelas 2 mengenai materi hobi kali ini, saya menggunakan metode teaching to using song. Mengapa saya memilih metode ini? Karena metode dengan menggunakan lagu ini merupakan cara yang efektif bagi saya untuk siswa belajar memahami kata yang baru ia ketahui ataupun cara penulisan tentang hobi dalam bahasa Inggris, serta mereka akan mengetahui juga bagaimana cara pengucapannya. Untuk kali ini, dalam hal pengelolaan kelas, saya membuat penataan kursi berbentuk liter U atau model U. Jadi, nantinya bagian tengah yang kosong tersebut, di situ saya akan berdiri dan menjelaskan kepada siswa mengenai materi tentang hobi ini. Dan juga dengan menggunakan metode liter U atau model U ini, siswa akan lebih fokus menurut saya mendengarkan apa yang akan saya sampaikan mengenai materi pembelajaran pada kali ini. Setelah kita menyiapkan metode dan pengelolaan kelas yang baik, selanjutnya kita masuk ke kegiatan pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada kegiatan pendahuluan. Yang pertama saya lakukan dalam kegiatan pendahuluan yaitu menyapa siswa dengan memberikan salam, misalnya dengan Assalamualaikum student, good morning, good afternoon, dan lain-lain. Selanjutnya saya menanyakan bagaimana kabar siswa pada hari ini. Misalnya dengan How are you student? How are you today? Tentu mereka akan menjawab apa yang saya sampaikan. Nah, setelah saya menanya kabar mereka, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran siswa dengan mengabsen mereka terlebih dahulu sebelum kita masuk ke topik pembelajaran. Nah, setelah kita mengabsen para siswa, lalu saya akan melakukan ice breaking sebelum kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran. Ice breaking kali ini saya menamai dengan lagu konsentrasi. OP-nya seperti ini. Konsentrasi. Ayo konsentrasi. Selanjutnya saya meminta siswa untuk mengikuti apa yang saya lakukan. Nah, sebelum memulai pelajaran, saya akan membuat sebuah ice breaking agar siswa menjadi lebih fokus dan bersemangat sebelum melakukan pembelajaran. Contoh ice breakingnya seperti ini. Konsentrasi. Ayo konsentrasi. Konsentrasi dimulai dari kita menyebutkan nama salah satu siswa. Nah, selanjutnya siswa yang saya sebutkan namanya tersebut akan menyebutkan nama temannya dan selanjutnya sampai akhir. Nah, siswa yang telah disebutkan namanya terlebih dahulu selanjutnya tidak boleh disebut lagi. Begitu SOP-nya. Nah, setelah saya melakukan ice breaking, selanjutnya tentu anak saya lihat sudah konsentrasi dan siap untuk memulai pembelajaran. Selanjutnya saya akan mengaitkan pembelajaran ataupun mengaitkan topik pada hari ini. Nah, pada hari ini topiknya mengenai hobi. Saya akan menanyakan kepada siswa apa sih yang mereka ketahui tentang hobi itu, lalu apakah mereka memiliki hobi ataupun kegemaran. Pasti siswa akan semangat untuk menjawab pertanyaan saya. Karena tadi kita telah melakukan ice breaking, tentu mereka akan lebih fokus dan menjawab apa yang saya sampaikan ataupun apa yang saya tanyakan.
Setelah siswa menjawab pertanyaan yang saya sampaikan, kemudian kita masuk ke kegiatan inti. Nah, dalam kegiatan inti, yang saya lakukan adalah saya akan menampilkan sebuah video, sebuah lagu tentang berbagai hobi atau kegemaran yang ada di lingkungan sekitar mereka ataupun yang sering mereka lakukan. Nah, baiklah, berikut ini adalah videonya. Selamat menyaksikan. What's your hobby? What do you like to do? What's your hobby? What is fun for you? My hobby is playing guitar. My hobby is swimming. My hobby is bike riding. My hobby is playing tennis. What's your hobby? What is fun for you? What's your hobby? What is fun for you? My hobby is reading books. My hobby is cooking. My hobby is singing. La 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 la. My hobby is photography. What's your hobby? What is fun for you? My hobby is fishing. My hobby is surfing. My hobby is drawing pictures. My hobby is dancing. What's your hobby? What is fun for you? What is fun for you? Sebelum saya menampilkan video lagu tersebut, saya terlebih dahulu memberikan arahan. Misalnya, saya memberikan mereka perintah agar mereka memperhatikan video tersebut dengan baik dan setelah video tersebut, ibu akan menyuruh kalian untuk menirukan lagu tersebut secara perlahan. Setelah mereka menonton dan menirukan video yang saya tampilkan, kemudian saya akan mengulas mengenai video tersebut dengan menanyakan kepada para siswa kegiatan, hobi, atau kegemaran apa saja yang ada dalam video tersebut. Lalu tentunya para siswa akan bersemangat dan menjawab pertanyaan yang telah saya sampaikan. Mereka tentunya akan saling berebutan mengacungkan tangannya untuk menjawab pertanyaan saya. Nah, setelah mereka mengutarakan jawaban mereka satu persatu, kemudian saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai pembelajaran dalam video yang telah saya tampilkan tersebut dan mengenai jawaban-jawaban mereka. Selanjutnya, setelah saya mengulas dan memberikan penjelasan mengenai pembelajaran yang telah saya tampilkan tersebut, kemudian kita masuk ke media pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan media, yaitu media gambar. Nah, saya telah membuat sebuah papan My Hobby yang berisikan suatu hobi ataupun kegemaran
Lalu di bawahnya saya sertakan tulisan dalam kegiatan dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesianya. Sehingga siswa bisa memperhatikan media ini dengan seksama, bagaimana kegiatannya, lalu bagaimana penulisan kegiatan tersebut ataupun hobi tersebut dalam bahasa Inggris, dan membaca dan mengetahui artinya dalam bahasa Indonesianya juga. Nah, dalam media pembelajaran kali ini, sebelumnya saya akan kembali menata kelas dengan mengelompokkan siswa secara berpasangan sebanyak 8 pasang. Lalu saya akan berkeliling untuk melihatkan kepada siswa satu persatu secara perlahan mengenai media ini, dan saya meminta siswa untuk memperhatikan secara seksama kegiatan ataupun hobi yang ada dalam media yang telah saya buat ini, dan memperhatikan bagaimana penulisannya dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesianya. Nah, setelah saya memperlihatkan media ini satu persatu secara seksama kepada siswa secara perlahan, kemudian saya memberi mereka sebuah tugas, yaitu saya akan menutup penulisan bahasa Inggris hobi pada gambar ini. Kemudian saya akan meminta siswa satu persatu yang mengingat dan mengetahui gambar yang telah saya tutup bahasa Inggrisnya ini untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Misalnya pada gambar kegiatan bermain sepeda, saya akan menutup dalam bahasa Inggrisnya yaitu playing footballnya. Lalu siswa saya minta untuk menuliskan bermain sepeda itu dalam bahasa Inggrisnya itu apa. Tentu anak akan saling berlomba-lomba karena mereka sudah fokus dalam pembelajaran dan mereka mengingat apa yang telah saya sampaikan dalam media tersebut. Tentu anak akan bersemangat untuk menjawab pertanyaan saya tersebut. Nah, setelah anak-anak menjawab masing-masing dari media saya tadi dalam bahasa Inggrisnya, kemudian setelah itu saya akan memberikan dan mengoreksi hasil mereka, dan saya akan memberikan penjelasan mengenai media tersebut. Untuk selanjutnya kita masuk ke kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan penutup saya akan memberikan mereka tugas pekerjaan rumah, yaitu mereka akan saya minta untuk menuliskan masing-masing 3 buah hobi ataupun kegemaran mereka yang ada ataupun yang sering mereka lakukan di lingkungan sekitar rumah mereka. Saya akan meminta mereka menulisnya dalam bentuk bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesianya juga. Okay guys, this my simulation learning plan in hobby for the second right semester 2. Thanks for watching my video. Don't forget to like, comment, subscribe, and share my video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.